Untuk suatu organisasi, pimpinanlah yang bertanggung jawab akan pelaksanaan tugas-tugas organisasi sebaik-baiknya. Bertanggung jawab tidaklah berarti ia sendiri yang melaksanakan. Bila pimpinan tidak dapat melaksanakannya, baik karena masalah waktu, perhatian atau pengetahuan yang terbatas, maka ia dapat menunjuk orang yang tepat untuk mengerjakannya. Orang ditunjuk boleh bawahan biasa atau lini, boleh juga berupa staf atau sekelompok orang yang berupa panitia. Staf adalah setiap tugas. Staf adalah setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberikan layanan dan nasihat kepada manajer di dalam organisasi pada bidang khusus yang menjadi keahliannya. Panitia adalah sejumlah orang yang diangkat atau dipilih untuk berkumpul pada suatu dasar tersusun guna mempertimbangkan persoalan-persoalan yang akan diajukan kepadanya. Pada topik kali ini, kita akan belajar fokus mengenal seorang staf, yaitu dari tugas-tugas seorang staf, kualifikasi seorang staf, dan juga jenis-jenis staf. Yang pertama tentang tugas-tugas staf. Tugas staf menurut Mooney dan Riley disebutkan sebagai berikut. Yang pertama memberi keterangan, adalah berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh yang berkuasa dalam merencanakan keputusan-keputusan. Yang kedua, memberi pendapat dan nasihat, berhubungan dengan keterangan yang diberikan. Dan yang ketiga, pengawasan yang berhubungan dengan semua detail pelaksanaan. Sesuai dengan tugas-tugas staf seperti yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa staf tidak sama kedudukannya dengan seorang manajer. Ia hanyalah sebagai pembantu pimpinan dan tidak boleh memberikan perintah kepada tugas-tugas. Yang kedua, kualifikasi seorang staf. Untuk menjabat sesuatu jabatan, termasuk juga jabatan staf, dibutuhkan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jabatan staf dapat dianalisis dengan metode kuesioner, observasi, dan wawancara, atau juga dengan menggabungkan ketiga macam metode tersebut. Kualifikasi seorang staf dapat ditentukan dengan metode induktif. BISLINE telah mengajukan 6 pokok hal sebagai kualifikasi seorang staf, yaitu yang pertama, pengetahuan yang luas tentang organisasi badan atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua, mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian bergaul. Yang ketiga, mempunyai semangat kerjasama yang ramah tamah. Yang keempat, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Yang kelima, kesederhanaan. Dan yang keenam, kemampuan baik dan optimisme. Adapun juga jenis-jenis staf. Pada umumnya, staf itu digolongkan dengan dasar banyaknya pimpinan yang dilayaninya. Seseorang dapat memberikan layanan khusus kepada seorang pemimpin saja, dapat pula memberikan layanan kepada seluruh unsur pemimpin di dalam suatu organisasi. Atas dasar penggolongan yang kedua ini, maka staf dapat kita bedakan menjadi staf khusus dan staf pribadi. Sifat dari staf khusus adalah, yang pertama, ia terbatas dalam pemberian nasihat dan bantuan dan tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Yang kedua, nasihat dan bantuan yang diberikannya ditujukan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi-seksi serta kepada staf lain. Dan yang ketiga, ia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu, misalnya untuk bidang hukum atau bidang marketing dan lain sebagainya. Menurut Louis Allen, staf khusus memberikan bantuan dan nasihat dalam fungsi-fungsinya kepada semua manajer dari atas sampai ke bawah di dalam organisasi. Sedangkan staf pribadi adalah staf yang khusus memberikan layanan atau bantuan kepada seorang manajer di dalam suatu organisasi, seperti pada presiden direktur dari sebuah corporation.